Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Ina. Saya dokter akan melayani Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu namanya siapa? Asyana. Ibu Asyana ini berapa tahun Ibu? 30. Baik Ibu, karena pada pagi hari ini Ibu datang ke sini, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan dan melakukan anamnesis pada Ibu mengenai pemeriksaan fisik obstetri. Baik Ibu, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini juga sudah ada lampu dan sektor yang tersedia dan akan saya gunakan nantinya. Baik sebelumnya, kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah melakukan pengalaman kecil sebelum melakukan pemeriksaan ini? Sudah ya Ibu. Baik, setelah mempersiapkan alat, selanjutnya nanti saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien, selanjutnya saya akan melakukan analisis terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas pasien terlebih dahulu. Baik Ibu, tadi untuk namanya Aisyah ya Ibu, usianya berapa tahun Ibu? 30 tahun. 30 tahun ya Ibu. Untuk Ibu sendiri apakah sudah memiliki suami? Sudah. Kalau boleh tahu nama suami siapa Ibu? Rizky. Rizky ya Ibu. Kalau boleh tahu Ibu Aisyah ini tinggalnya di mana sekarang? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo Ibu. Untuk agamanya? Islam. Baik, kalau boleh tahu Ibu Aisyah ini berasal dari suku apa ya Ibu? Dari Jawa dok. Dari Jawa ya. Baik Ibu, tadi kan katanya Ibu sudah memiliki suami. Kalau boleh tahu menikahnya ini sejak kapan dan sudah berapa lama ya pernikahannya? Nikahnya tahun 2020, udah 5 tahun. Baik. Baik Ibu, Ibu sudah memiliki suami. Sebelumnya apakah Ibu ada riwayat menggunakan alat kontrasepsi Ibu? Nggak ada. Tidak ada ya. Berarti sebelum kehamilannya memang belum ada menggunakan alat kontrasepsi ya? Baik, kalau boleh tahu sebelumnya apakah sudah ada riwayat kehamilan Bu? Oh udah. Udah ada ya. Berarti Ibu sudah memiliki anak. Kalau boleh tahu anaknya udah berapa Ibu? Udah satu. Ini yang kedua. Ini anak kedua ya. Berarti Ibu selanjutnya saya akan menanyakan mengenai kehamilan sebelumnya nih Ibu. Untuk usia kehamilannya saat melahirkan apakah normal atau mungkin prematur kayak kurang dari 9 bulan? Normal 9 bulan. Ya, 9 bulan. Baik. Untuk persalinannya apakah saat melahirkan itu normal atau mungkin dilakukan sesar itu? Normal ya Ibu. Oke baik. Kalau boleh tahu Ibu melahirkannya di mana Bu? Apakah di rumah sakit dengan dokter, bidan gitu? Di rumah sakit dengan dokter. Di rumah sakit dengan dokter ya. Baik, kalau boleh tahu untuk anak Ibu sendiri yang pertama tadi ini disclaimer-nya apa Ibu? Perempuan. Perempuan ya. Baik, kalau boleh tahu apakah bayi yang Ibu lahirkan ini sudah besar sekarang dan lahir dengan baik sampai sekarang? Berarti lahir hidup gitu ya Ibu? Oke baik. Kalau boleh tahu berat badan bayinya saat lahir berapa Ibu? Itu sekitar 3,5 kilo. 3,5 ya. Baik Ibu. Untuk anaknya sekarang usia berapa tahun? Usia sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Oke baik. Selanjutnya Ibu saya akan menanyakan mengenai riwayat kehamilan sekarang Ibu. Untuk KPHT dan tafsir persalinan kira-kira sudah berapa lama Ibu? HPHT-nya itu sekitar bulan ke-7 tahun lalu. Dan tafsiran lahirannya ya sekitar minggu ini. Selanjutnya untuk apakah terjadi pendarahan pada persalinan ini Ibu? Tidak ada pendarahan ya. Kalau untuk keputihan apakah ada dirasakan? Baik. Selanjutnya apakah ada keluhan mual dan muntah seperti itu Bu? Mual dan muntah ada dong. Kadang tapi jarang. Berarti jarang. Tidak sering dan tidak intens gitu ya Bu. Oke baik. Apakah saat mengalami kehamilan ini dirasakan seperti nyeri, kayak ada kencang gitu di bagian perut dan kontraksi seperti itu? Iya dok, kemarin malam tuh agak kencang gitu. Oke baik. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan Ibu mengenai riwayat medis sendiri. Apakah Ibu ada riwayat penyakit jantung sebelumnya? Oke. Kalau untuk penyakit hipertensi, apakah sebelum kehamilan dan saat kehamilan dirasakan tensinya tinggi seperti itu Ibu? Berarti tidak ada riwayat hipertensi ya. Kalau untuk diabetes, apakah ada riwayat diabetes Ibu? Tidak ada. Kalau penyakit hati mungkin seperti hepatitis, apakah pernah mengalami sebelumnya? Belum ya. Sebenarnya kalau boleh tahu, mohon maaf Ibu, apakah ada riwayat HIV pada Ibu? Tidak ada ya. Apakah Ibu pernah terkena penyakit infeksi menular seksual? Untuk penyakit tuberkulosis sendiri, apakah Ibu pernah kena? Tidak juga ya Ibu. Dan selanjutnya, apakah ada alergi obat atau makanan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau penyakit ginjal? Tidak juga. Oke, untuk selanjutnya apa ada gangguan permasalahan peredaran Ibu seperti thalassemia dan gangguan hematologi lainnya? Apakah Ibu pernah terjangkit penyakit malaria? Tidak ada. Malaria tidak ada. Selanjutnya apakah asma? Ada asma Bu? Tidak ada.
Untuk epilepsi apakah pernah terasa Pak Ibu? Tidak. Tidak juga. Selanjutnya apakah Ibu ada riwayat operasi seperti itu? Enggak ada. Tidak ada riwayat operasi ya. Apakah Ibu pernah mengalami depresi seperti gangguan jiwa seperti itu? Tidak ada juga. Oke, kalau boleh tahu apakah ada obat yang rutin Ibu konsumsi akhir-akhir ini? Enggak ada. Tidak ada. Apakah status imunisasi Ibu lengkap? Enggak. Selanjutnya, apakah Ibu pernah melakukan obat transfusi darah? Tidak pernah. Apakah pernah melakukan pemeriksaan golongan darah sebelumnya? Belum ada pernah. Kalau boleh tahu golongan darahnya apa Ibu? Ya, baik kalau begitu, selanjutnya akan bertanya mengenai riwayat penyakit di keluarga Ibu sendiri. Apakah untuk keluarga Ibu sendiri tadi ada penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kehamilan ganda maupun keluarga kamu pada keluarga Ibu? Ada ayah saya pernah kena diabetes. Ayah pada keluarga diabetes. Baik. Selanjutnya apakah Ibu ada riwayat kecelakaan seperti bentak tabrak atau mengalami trauma-trauma seperti itu Ibu? Tidak ada juga ya. Oke, baik. Selanjutnya, baik selanjutnya saya akan menanya mengenai riwayat sosial ekonomi ya Ibu. Untuk Ibu sendiri saat pertama kali menikah itu usia berapa tahun? Usia 30 tahun. 30 tahun. Sampai sekarang apakah Ibu masih menikah atau sudah status cerai seperti itu Ibu? Status nikah. Masih menikah ya Ibu. Oke, kalau boleh tahu apakah Ibu menikah satu kali atau mungkin sudah pernikahan yang kedua? Cuma 1 kali. Cuma satu kali ya. Dan lama pernikahannya tadi sudah 5 tahun ya Ibu. Oke, kalau boleh tahu respon Ibu dan keluarga terhadap kehamilan dan kesiapan persalinan ini bagaimana Ibu? Alhamdulillah positif semua respon. Ya. Oke baik, kalau boleh tahu jumlah keluarga di rumah yang membantu untuk mempersiapkan kehamilan ini ada berapa ya Ibu? Kalau di rumah sih saya selama ini masih tinggal sama orang tua sih, masih lengkap juga. Ya, berarti cukup siap membantu ya Ibu di rumah. Oke baik. Kalau boleh tahu siapa pembuat keputusan dalam keluarga yang sudah siap nih kalau misalnya akan mengalami kehamilan yang kedua seperti itu Ibu? Suami. Suami ya, berarti Ibu dan suami sudah sepakat seperti itu ya Ibu. Oke, kalau boleh tahu apakah Ibu ada kebiasaan atau pola makan minum yang mungkin bertentangan gitu dengan kehamilan? Mungkin Ibu suka makan makanan mentah atau mungkin minuman yang mengandung hal yang berbahaya untuk kehamilan seperti itu. Enggak ada sih, makan semua. Aman ya berarti Ibu. Kalau boleh tahu kondisi rumah dan sanitasi air, listrik dan alat masak semuanya apakah siap begitu Ibu dalam kehamilan Ibu ini? Ya, semuanya Siap ya. Oke, selanjutnya apakah ada keluarga atau Ibu sendiri yang ada memiliki kebiasaan merokok atau menggunakan obat-obatan serta alkohol? Enggak ada. Tidak ada ya. Kalau begitu pekerjaan aktivitas sehari-hari Ibu bekerja sebagai apa? Saya di rumah aja. Saya di rumah, Ibu di rumah aja ya. Oke, berarti sehari-harinya juga di rumah gitu ya Ibu. Selanjutnya untuk pekerjaan suami Ibu sendiri kalau gitu apa? Kalau suami ini kerja di kantor swasta. Kerja di kantor ya. Selanjutnya untuk pendidikan Ibu terakhir pendidikan apa ya? Pendidikannya S1. S1 ya. Baik, kalau begitu maaf Ibu, saya ingin bertanya untuk penghasilan di rumah sendiri apakah kira-kira cukup untuk menunjang kehamilan serta calon anak yang akan lahir nanti Ibu? Alhamdulillah sangat cukup. Cukup ya Ibu. Oke baik. Untuk kehidupan seksual dan riwayat seksualnya apakah Ibu selama ini untuk kehidupan seksual bersama suami aman seperti itu Ibu? Tidak ada benar-benar pasangan seperti itu ya? Oke baik. Selanjutnya apakah Ibu pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti itu? Tidak pernah ya. Oke. Kalau begitu apakah Ibu sudah memilih nih apakah akan melahirkan di mana seperti itu Ibu? Untuk tempat Di rumah sakit. di rumah sakit ya Ibu. Oke baik. Mungkin itu bukan keputusan yang tepat dan tentunya Ibu sudah mempersiapkan untuk pemberian makanan pada Ibu sendiri saat masa kehamilan dan calon bayinya nanti apakah sudah melakukan pembelian seperti itu? Oke baik. Selanjutnya setelah melakukan beberapa analisis mengenai pertanyaan seputar kehamilan Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum ya Ibu. Baik, setelah melakukan pemeriksaan fisik, hasilnya untuk pemeriksaan Ibu pada umumnya sadarnya komposimentis atau Ibu dalam keadaan sadar. Terus juga setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah tadi hasilnya normal 120/80, nadinya juga dalam keadaan normal dan PR-nya juga masih dalam keadaan normal. Untuk suhu tubuh juga keadaan normal, tidak ada kenaikan maupun penurunan pada suhu tubuh Ibu, bisa tinggi badan dan berat badan semuanya juga dalam keadaan normal. Dan juga saat melakukan pemeriksaan kandungan atas juga dalam keadaan normal, serta pemeriksaan keadaan anemis tidak ditemukan penyakit
atau puncak, dan juga nadinya biasa, tidak ada peningkatan. Serta tidak ada untuk pemeriksaan edema di seluruh tubuh juga belum ada pembengkakan yang signifikan pada ibu, maka dari itu dalam keadaan normal ya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetrik. Ibu bisa balik di sana ya ibu. Oke, baik. Untuk selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetrik, di mana yang pertama saya akan melakukan inspeksi dengan menilai tinggi fundus uteri. Kemudian saya akan melihat apakah pada dinding perut ini mengalami hiperpigmentasi seperti aroma mamae, linea nigra atau striae. Baik, setelah dilakukan inspeksi tidak ditemukan adanya gangguan ya pada pasien ini. Kemudian saya akan melakukan palpasi dengan menilai tinggi fundus uteri dan keadaan dinding perut, apakah ditemukan massa cairan, apakah dirasakan nyeri tekan pada abdomen. Baik, ibu, permisi saya akan melakukan palpasi ya ibu. Oke. Kalau saya tekan seperti ini, ketika melakukan palpasi apakah dirasa nyeri ibu? Baik, tidak dirasakan nyeri ya ibu. Baik, selanjutnya saya akan menilai status lokalis dengan melakukan inspeksi mulai dari labium dan perineum, mual uretra, flora abdus, dan sikat apakah ditemukan flora abdus atau secret abnormal. Baik, setelah dia tidak ditemukan gangguan, maka selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam atau VT pada pasien. Sebelumnya saya akan tentunya sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan meminta persetujuan pemeriksaan pada pasien, dimana saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan, menjelaskan tentang tujuan dari pemeriksaan ini, dan menjelaskan bahwa proses pemeriksaan mungkin akan menimbulkan perasaan khawatir dan kurang menyenangkan, tapi tidak akan menimbulkan gangguan pada kandungan tentunya. Dan memperhatikan bahwa ibu telah mengerti prosedur pemeriksaan, dan saya akan memintakan persetujuan Lisek untuk melakukan pemeriksaan. Baik ibu, pada pemeriksaan ini saya akan melakukan pemeriksaan dalam atau VT pada ibu. Mungkin sebelumnya ketika melakukan pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman yang dirasakan. Mungkin ibu ada perasaan khawatir atau kurang nyaman. Ibu mohon maaf. Tapi pemeriksaan ini tentunya tidak akan menimbulkan gangguan pada kandungan ibu. Sebelumnya apakah ibu bersedia? Baik, kalau ibu bersedia, selanjutnya saya akan melakukan persiapan ya ibu. Untuk persiapan ketika melakukan pemeriksaan pada sejauh saya melakukan persiapan pada ibu sendiri, saya sudah menyiapkan kapas dan larutan antiseptik di sebelah sini. Saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Oke, baik. Di sini sudah ada kapas dan larutan antiseptik pemeriksa. Kemudian untuk pemeriksa sendiri, saya sudah menyiapkan sarung tangan dan sabun cair untuk melakukan pemeriksaan. Baik, saya mencuci tangan saya terlebih dahulu. Baik, setelah mencuci tangan 6 langkah, selanjutnya saya akan memasang sarung tangan. Baik, setelah menggunakan hand scope, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada pasien. Di sini akan melakukan pemeriksaan pada vagina pasien. Baik, pada pemeriksaan vagina ini saya akan menilai besar dan konsistensi dari porsio, apakah lunak, keras ataupun terasa kaku. Di sini terasa lunak ya ibu. Terus besar dan arah korpus uterinya, bagaimana pendataran dan apakah sudah masuk pembukaan berapa. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya saya akan melakukan penjelasan hasil pemeriksaan kepada pasien dan memberitahu hasil pemeriksaan barusan kepada ibu dan menjelaskan tentang diagnosis yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan pencatatan pada rekam medis pasien dan melakukan tindakan pemeriksaan yang selanjutnya. Baik ibu, setelah melakukan pemeriksaan dalam atau VT tadi, selanjutnya saya akan melaporkan hasil pemeriksaannya ibu. Pada pemeriksaan vagina yang pertama tadi, saya melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan kelainan pada vagina ibu, yang berarti dalam keadaan normal ya ibu. Selanjutnya untuk besar dan konsistensi dari porsio digolongkan sebagai porsio ibu terasa lunak, tidak ditemukan adanya keras maupun kaku. Selanjutnya untuk besar dan arah korpus uterinya, posisinya dalam keadaan normal. Arah korpus uteri dalam posisinya normal ya ibu. Selanjutnya untuk pendatarannya, saya menemukan belum terjadi pendataran atau tidak ditemukan adanya pendataran ya ibu. Dan ketika melakukan pemeriksaan pada pembukaannya tadi, sejauh mana setelah melakukan pemeriksaan tadi hasilnya pembukaan ibu sudah masuk ke dalam pembukaan 2 cm ya ibu. Baik, kalau begitu selanjutnya setelah melaporkan hasil diagnosis dan pemeriksaan barusan, selanjutnya saya akan melakukan pencatatan dan mencatat dalam rekam medis ibu ya ibu, dan saya akan melanjutkan pada pemeriksaan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus pada ibu dengan melakukan palpasi penentuan tinggi fundus uteri dengan menggunakan meteran. Baik, di sini saya akan menelusuri dengan melakukan palpasi bagian tinggi fundus uterinya, dan kita akan mencari bagian yang terletak paling atas dan kita meraba bagian
yang keras terasa, jika emang terasa bulat berarti itu bagian terasa bulat dan keras itu bagian kepala, jika terasa sedikit lunak itu adalah bagian bokong. Kemudian saya akan menentukan tinggi fundusnya pada bagian puncak dari fundus uteri. Oke, saya akan menentukan di sini. Kemudian kita akan mengambil meteran dan kita akan mengukur di sini tadi bagian tertinggi dari fundus uterinya dengan melakukan pemeriksaan melalui umbilikus sampai ke batas yang telah kita tentukan. Oke, baik. Di sini saya sudah mendapatkan angka tinggi dari fundus uteri pada pemeriksaan ini. Tinggi fundus uterinya adalah 30 cm dan bagian yang terletak pada bagian sini itu adalah bagian bokong. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetrik dengan leopard 1 pada pasien. Pada operasi ini saya akan mengukur tinggi fundus uteri pada pasien. Yang pertama saya akan meletakkan sisi lateral telunjuk kiri dan pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus pasien. Baik, saya akan menentukan puncak tinggi fundus dari uteri pasien. Saya akan meraba. Kemudian saya memperhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Jika diperlukan, fiksasi uterus bawah dengan meletakkan ibu jari dan telunjuk kanan di bagian lateral, depan kanan dan kiri sehingga tepi atas simfisis. Kemudian pada pemeriksaan ini saya akan mengangkat jari telunjuk dan jari-jari yang memfiksasi uterus bawah. Kemudian atur posisi pemeriksa sehingga menghadap ke bagian kepala ibu. Dan selanjutnya saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan merasakan bagian bayi yang ada apabila bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Di sini saya sudah menentukan tinggi fundus uterinya dan bisa merasakan bagian bayi yang ada pada tinggi fundus uteri. Di sini bisa dirasakan jika memang terasa keras maka itu bagian kepala, dan jika dirasakan sedikit lunak maka itu bagian bokong. Di sini yang saya raba adalah bagian bokong. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan leopard 2. Pada pemeriksaan ini saya akan menentukan bagian lateral dari perut ibu, di mana saya akan melakukan pemeriksaan dengan meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara berjajar seperti ini. Baik. Dan pada ketinggian yang sama. Jadi saya di sini mencari bagian ini, dimana mulai dari bagian atas tekan secara bergantian atau bersama telapak tangan kiri dan kanan saya, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang. Itu adalah bagian punggung, dan jika dirasakan ada bagian-bagian kecil itu berarti ekstremitas. Baik, di sini saya bisa merasakan di mana ada bagian yang rata memanjang itu dirasakan pada tangan sebelah kiri saya, berarti ini bagian punggung, dan bagian-bagian kecil di mana di sini saya bisa merasakan pada tangan sebelah kanan saya, berarti itu merupakan ekstremitas. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetrik dengan leopard 3, mana pada pemeriksaan ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian atas simfisis pubis pada ibu. Pada pemeriksaan ini saya akan mengatur posisi pada sisi kanan pasien dan menghadap ke bagian wajah ibu, di mana saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah seperti ini, dan juga meletakkan telapak kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu seperti ini. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian bawah di bawah simfisis pubis, di mana saya akan melakukan pemeriksaan dengan menekan secara lembut dan bersamaan atau bisa juga dengan bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi, bagian keras, bulat, dan hampir homogeni itu adalah bagian kepala, dan jika dirasakan bagian seperti tonjolan yang lunak dan kurang simetris itu adalah bagian bokong. Di sini saya bisa merasakan bagian yang terasa keras, bulat, dan hampir homogeni, maka dari itu ini adalah bagian kepala. Baik, pada pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan leopard 4. Pada pemeriksaan kali ini posisi saya berada di sebelah kanan pasien, namun pada pemeriksaan ini saya akan menghadap ke kaki pasien seperti ini untuk melakukan pemeriksaan. Di mana pada pemeriksaan ini saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan untuk terus bawah, di mana ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan beberapa pada tepi atas simfisis seperti ini. Baik, temukan kedua ibu jari kiri dan kanan seperti ini. Ibu jari ditemukan.
Kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Selanjutnya saya akan memperhatikan sudut yang dibentuk oleh jari kiri dan kanan saya, apakah konvergen atau divergen. Setelah itu pindahkan ibu jari dan tunjuk kanan kiri pada bagian terbawah bayi biar presentasi kepala, di mana tadi sudah melakukan pemeriksaan. Ini bagian kepala. Upayakan memegang bagian kepala di dekat leher dan bila presentasi bokong, upayakan memegang pinggang bayi. Karena tadi ini di bagian kepala, saya akan melakukan pemeriksaan untuk fokus pada presentasi bagian kepala, di mana saya akan mengupayakan memegang bagian kepala di dekat leher. Selanjutnya, saya akan melakukan fiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul. Kemudian letakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah tangan memasuki pintu atas panggul. Baik, pada pemeriksaan ini saya sudah melakukan pemeriksaan, didapatkan konvergen yang berarti Pak janin sudah masuk ke pintu panggul atas. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung pada janin. Dimana sini saya menggunakan stetoskop oral pada pasien. Dimana yang pertama saya akan mengangkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian saya akan mengambil stetoskop oral ini dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi, dimana teraba bagian yang memanjang agak. Ketika melakukan pemeriksaan rapor tadi, pada rapor 2 kita sudah meraba pada dinding perut ibu, dimana pada bagian sebelah sini yang merupakan bagian punggung janin. Maka dari itu saya akan menempelkan stetoskop oral ini pada bagian dinding perut ibu yang sebelah sini, sesuai dengan posisi punggung bayi. Selanjutnya, menempelkan telinga kiri. Di sini sudah diletakkan stetoskopnya. Saya akan menempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung bayi. Baik, jika memang tidak terdengar, saya akan mencapai titik dengar apabila pada titik pertama bunyi jantung tersebut belum jelas. Upayakan untuk mendapatkan punto maksimum. Dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi setiap 5 detik sebanyak 3 kali pemeriksaan dengan interval 5 detik di antara masing-masing perhitungan. Kemudian di belakang hasil perhitungan 1, 2, dan 3 kemudian dikalikan dengan angka 4 untuk mendapatkan frekuensi bunyi jantung bayi per menit. Perhatikan perbedaan jumlah masing-masing perhitungan untuk menilai irama dan keteraturan bunyi jantung. Baik, di sini saya sudah sambil menghitung sambil melihat jam. Oke, baik, setelah melakukan pemeriksaan denyut jantung janin pada pasien, selanjutnya saya akan meletakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula dan memberitahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai, dan kemudian mengangkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu, serta mempersilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien. Baik ibu, setelah melakukan pemeriksaan denyut jantung janin pada pemeriksaan terakhir tadi, ibu sudah bisa membersihkan diri kembali, ibu bisa dipakai kembali pakaiannya, dan setelah nyaman ibu bisa kembali duduk ke kursi pasien. Saya akan melaporkan hasil pemeriksaannya ya ibu. Terima kasih. Baik ibu, setelah melakukan pemeriksaan tadi mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan obstetrik, semuanya ibu dalam keadaan normal, dan nanti akan saya catat dari hasil riwayat medis ibu ya ibu. Kalau gitu apa yang ditanyakan? Terima kasih ibu. Terima kasih.